Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Karmila, NIM T2019-1248. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Pengaplikasian Teori Konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi tahun ajaran 2021 atau 2022. Struktur proposal PTK meliputi kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang judul, latar belakang permasalahan, cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bab 2, kajian teori, yang berisi tentang kajian terdahulu, kajian teori, kerangka konseptual, hipotesis tindakan. Bab 3, metodologi penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian, prosedur penelitian, pelaksanaan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, indikator keberhasilan, daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Saya menggunakan judul Pengaplikasian Teori Konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi tahun ajaran 2021 atau 2022. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Di sini latar belakang saya yaitu penekanan pada pokok konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai konstekstual. Aktivitas belajar yang memungkinkan siswa mengkontekstualisasikan informasi harus digunakan dengan online learning. Jika informasi harus diterapkan dalam banyak konteks, strategi belajar yang mengangkat belajar multikonstekstual harus digunakan untuk meyakinkan bahwa siswa pasti dapat menerapkan informasi tersebut secara luas. Belajar adalah bergerak menjauh dari pembelajaran satu cara pada konstruksi dan penemuan pengetahuan. Siswa menerima materi pelajaran melalui teknologi, memproses informasi, kemudian memersonalisasi dan mengkontekstualisasi informasi tersebut sehingga suatu model yang didasarkan pada teori pendidikan dapat menunjukkan komponen-komponen belajar yang penting dan harus digunakan ketika mendesain materi. Selanjutnya yaitu permasalahan. Dalam permasalahan ini terdapat identifikasi masalah dan rumusan masalah, yaitu terkait dengan proses pembelajaran yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku guru dan siswa. Di sini identifikasi masalah dari proposal saya yaitu 1. Kurangnya penggunaan variasi model, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran akidah akhlak. 2. Siswa sebagai objek yang hanya menerima perlakuan dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan sehingga menyebabkan siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, yang mana seharusnya siswa ditempatkan sebagai subjek. 3. Proses pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Sunan Ampel, Mulyosari, Banyuwangi selama ini cenderung dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru atau model teacher center, yaitu model ceramah, di mana proses pembelajarannya dimulai dengan penjelasan materi pelajaran oleh guru berkaitan dengan konsep, contoh soal, dan latihan soal yang dikerjakan oleh siswa. Keempat, dalam proses pembelajaran terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh guru
ketika menyampaikan materi menggunakan metode ceramah, yaitu penguasaan kompetensi guru pada mata pelajaran akidah akhlak sudah menguasai. Namun dalam penyampaian materi kurang komunikatif dan bervariasi, sehingga siswa menjadi pasif dalam mengikuti mata pelajaran yang disampaikan. Rumusan masalahnya dalam proposal ini yaitu: pertama, bagaimana perencanaan pengaplikasian teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi tahun ajaran 2021 atau 2022. Bagaimana pelaksanaan pengaplikasian teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi tahun ajaran 2021 atau 2022. Bagaimana evaluasi pengaplikasian teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran akidah akhlak di MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi tahun ajaran 2021 atau 2022. Selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah. Agar penelitian dalam proposal ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka perlu difokuskan pada suatu permasalahan. Permasalahannya akan dikaji pada penelitian tindakan kelas ini, yaitu kegiatan penelitian difokuskan pada penerapan pembelajaran konstruktivistik modal siklus belajar pada mata pelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi pada tahun ajaran 2021 atau 2022. Tujuan penelitian ini yaitu menindaklanjuti dari fokus masalah yang peneliti kaji, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis perencanaan pengaplikasian teori konstruktivisme. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan pengaplikasian teori konstruktivisme. Yang ketiga, menganalisis evaluasi pengaplikasian teori konstruktivisme. Manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam bidang pendidikan agama Islam. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan penelitian ini menghasilkan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya terkait dengan keefektifan penerapan teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa. Manfaat praktisnya yaitu untuk peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan keefektifan penerapan teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa, serta sebagai sarana dalam keterampilan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Untuk lembaga sarjana S1 UIN Khas Jember, sebagai tambahan literatur dan referensi bagi UIN Khas Jember dan mahasiswa yang mengembangkan kajian dalam bidang pendidikan agama Islam. Untuk MI Sunan Ampel Mulyosari Banyuwangi, yaitu agar dapat bisa terus mengembangkan pendidikan keagamaan dan juga peningkatan kualitas mutu pembelajaran guru mata pelajaran akidah akhlak guna meningkatkan pengaplikasian teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, agar guru mata pelajaran akidah akhlak bisa mengetahui perkembangan peserta didiknya dan terus untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, teori konstruktivisme lebih mengedepankan proses belajar siswa daripada nilai guna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, agar siswa-siswi lebih semangat dan termotivasi untuk memahami mata pelajaran akidah akhlak, sehingga menjadi ketertarikan siswa, suasana yang menyenangkan dan terus belajar. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah ini penjabaran dari variabel judulnya, yaitu judul saya yang pertama pengaplikasian. Pengaplikasian ini yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk meneliti keefektifan penerapan teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Selanjutnya, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini ialah hasil belajar kognitif yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif ini ialah tes. Selanjutnya, mata pelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak di MI ini adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pembiasaan, serta pengalaman, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari kajian terdahulu, kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis tindakan. Kajian terdahulu ini untuk menguatkan penelitian, maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya. Maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya. Di situ sudah terdapat tabel originalitas yang membedakan dan menyamakan judul yang saya angkat, yaitu yang pertama, pengaruh pendekatan pembelajaran konstruktivisme terhadap hasil belajar sains siswa MI Nurul Islamiyah Cisereng Bogor oleh Asep Suryadi. Perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada pendekatan pembelajaran konstruktivisme mata pelajaran sains atau IPA. Persamaannya, yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen, di mana dari 2 kelas kontrol tanpa penggunaan pendekatan konstruktivisme, sedangkan untuk mendapatkan angka sebagai alat untuk menemukan keterangan, yakni dengan menggunakan tes dalam bentuk post-tes pada masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 2 SDN Papo Jawa 71 Kecamatan Talo Makassar oleh Andi Wildani tahun 2011. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Persamaannya, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek di kelas secara lebih profesional. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran konstruktivistik untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran tune-up motor bensin kelas 11 di SMK Muhammadiyah Cawas oleh Sidik Nur Hidayat tahun 2015.
Perbedaannya yaitu penelitian ini terfokus pada penerapan pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran tune-up motor bensin. Persamaannya, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, bahwa posisi penelitian saya adalah melanjutkan penelitian sebelumnya dengan fokus penelitian yang berbeda, yaitu meneliti pengaplikasian teori konstruktivisme terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Sunan Ampel Mulyasari, Banyuwangi, tahun ajaran 2021 atau 2022. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori ini yaitu mendefinisikan variabel dari judul. Judul saya yaitu pengaplikasian teori konstruktivisme. Ini variabel pertama. Jadi hakikat pembelajaran konstruktivistik mengatakan bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Teori ini lebih menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua, tetap saja tidak akan berkembang pengetahuannya. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan juga bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang secara terus-menerus. Dalam proses ini, keaktifan seseorang sangat menentukan perkembangan pengetahuannya. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran, information research, dan metode resitasi yang dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu yang berasal dari dalam peserta didik yang belajar atau faktor internal, dan faktor eksternal atau dari luar. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, baik guru maupun siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah pembelajaran yang dapat membuat siswa termotivasi dalam proses pembelajarannya, sehingga prestasinya pun akan meningkat. Kerangka pikirnya itu sudah saya buat menjadi skema, yaitu untuk teori konstruktivisme, guru bertindak hanya sebagai fasilitator, guru dituntut menyajikan masalah-masalah aktual, guru memberikan dorongan kepada siswa, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan jawabannya sendiri, guru memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat, guru menganjurkan siswa untuk berkelompok. Hasil belajarnya yaitu meningkatnya perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran, menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, dapat mengeluarkan pendapat, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Dari skema di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran konstruktivistik kelebihan yakni dalam aspek berpikir. Pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan.
Dalam aspek kepemahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dalam aspek mengingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. Pembelajar dapat merasakan manfaat pembelajaran, sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan pembelajar terhadap bahan yang dipelajari. Menjadikan pembelajar lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Menanamkan sikap sosial yang positif di antara pembelajar. Kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Model pembelajaran ini melatih siswa berpikir kritis dan kreatif, memberikan kemudahan siswa untuk mencari jawaban dan materi yang dibagikan guru, melatih siswa untuk menyampaikan dan menanggapi materi melalui diskusi. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 4 MI Sunan Ampel Mulyasari Banyuwangi. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, waktu, dan subjek penelitian, prosedur penelitian, pelaksanaan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, dan indikator keberhasilan. Di sini, jenis dan pendekatan penelitian ini saya mengambil dari penelitian tindakan kelas dan mengambil referensi dari buku. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang hanya digunakan untuk membuat proposal ilmiah. Penelitian ini merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan hasil belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh peserta didik. Sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya ini yaitu Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Mulyasari Banyuwangi. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah setelah peneliti mendapatkan informasi dari hasil pengamatan bahwa MI Sunan Ampel Mulyasari Banyuwangi ini merupakan salah satu sekolah swasta yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, metodologi guru dalam mengajar bisa bervariatif dengan penggunaan berbagai media dalam proses pembelajaran. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa belum pernah dilakukan penelitian sejenis tentang bagaimana hasil penerapan model pembelajaran konstruktivistik dalam meningkatkan hasil belajar akidah akhlak siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Mulyasari Banyuwangi. Waktu penelitiannya yaitu dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021 atau 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 bulan November 2021. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Mulyasari Banyuwangi yang berjumlah 26 siswa yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Prosedur penelitiannya meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini yaitu meliputi menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan.
Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, meliputi memahami latar belakang penelitian, melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Yang ketiga yaitu tahap analisa data. Tahap analisa data ini yaitu setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengelompokan dan analisis. Yaitu dilanjutkan menyusun laporan. Dan selanjutnya yaitu tahap laporan, meliputi menyusun kerangka laporan, perincian kerangka laporan, dan ke dalam pokok-pokok khusus, membuat laporan akhir atau final. Selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, sehingga prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk 3 siklus. Langkah-langkah secara lengkap prosedur penelitian ini dapat dilihat pada skema 2. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dilakukan pretest sebelum tindakan pada setiap siklus. Sedangkan pada akhir pelaksanaan tindakan, dilakukan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa. Terdapat 2 hal yang diamati dalam penelitian ini, yaitu peningkatan hasil belajar dan teknis pelaksanaan pembelajaran konstruktivisme model siklus belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dapat dilihat sendiri yang pertama yaitu observasi awal, dilanjutkan refleksi awal. Siklus 2-nya, pertemuan kedua yaitu siklus 1, rencana tindakan 1, pelaksanaan tindakan 1, observasi 1, refleksi 1. Pertemuan ketiga yaitu siklus 2, rencana tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, observasi 2, refleksi 2. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, siklus 3, rencana tindakan 3, pelaksanaan tindakan 3, observasi 3, refleksi 3. Setelah melakukan observasi 3 siklus tersebut, dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data yang sudah ada sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil sekolah, sarana dan prasarana, aturan kedisiplinan, dan menelaah konteks sosial yang dapat menggambarkan subjek atau objek yang diteliti sehingga memperoleh informasi yang maksimal. Lalu dilanjutkan lagi yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pertanyaan yang alternatif jawabannya, memiliki standar jawaban tertentu, benar, salah, maupun skala jawaban. Instrumen yang berisi jawaban skala berupa pertanyaan, yang jawabannya berbentuk skala deskriptif maupun skala garis. Di sini instrumen penelitiannya menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes. Adapun instrumen tesnya yaitu mengajukan pertanyaan berjumlah 5. Soal tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Sedangkan instrumen non-tesnya yaitu wawancara, lembar observasi, dan angket. Selanjutnya dilanjutkan dengan teknik analisis data. Metode analisis data ini merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Lalu dilanjutkan dengan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan display data atau penyajian data
yaitu kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Indikator penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model pembelajaran teori konstruktivisme. Indikator keberhasilan penelitian ini meliputi keberhasilan proses dan keberhasilan hasil. Indikator keberhasilan prosesnya yaitu keterlaksanaan RPP dan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Sedangkan aspek keberhasilan dari siswa dapat dilihat dan diukur dari peningkatan hasil belajar, keterampilan berkomunikasi, serta aktif dalam pembelajaran dengan mengadakan penilaian 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dikatakan berhasil jika 80% telah mencapai nilai minimal, mencapai KKM, atau bisa dikatakan baik. Indikator keberhasilan menjadi suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, indikator keberhasilan yang harus dicapai antara lain: yang pertama, apabila keberhasilan rencana pelaksanaan pembelajaran jumlahnya yang mencapai KKM meningkat menjadi 80%, maka penelitian dinyatakan berhasil. Yang kedua, apabila keberhasilan hasil pelaksanaan pembelajaran jumlahnya yang mencapai KKM meningkat menjadi 80%, maka peneliti dinyatakan berhasil. Yang ketiga, apabila keberhasilan hasil belajar siswa jumlahnya yang mencapai KKM meningkat menjadi 80%, maka peneliti dinyatakan berhasil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.